Saudara spesialis THTKL Rumah Sakit Umum Daerah John Pitwanane Dr. Tumpal Simatupang mengingatkan masyarakat mewaspadai gangguan pendengaran dengan melakukan langkah deteksi dini terhadap bayi dan melakukan aktivitas mendengar dengan aman. Mengingat dampak gangguan pendengaran mengganggu perkembangan kognitif dan psikologis serta sosial mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Langkah deteksi dini dan melakukan aktivitas mendengar dengan aman disampaikan menanggapi peringatan Hari Pendengaran Sedunia atau World Hearing Day yang diperingati setiap tanggal 3 Maret mengingat 466 juta atau 6,1% total populasi dunia mengalami gangguan pendengaran sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Angka 466 juta atau 6,1% total populasi dunia yang mengalami gangguan pendengar menyebabkan gangguan pendengar menempati urutan keempat disabilitas secara global, sehingga perlu diwaspadai dengan melakukan langkah deteksi dini dan melakukan aktivitas mendengar dengan aman. Spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher THTKL Rumah Sakit Umum Daerah Dr. John Pitwanane Dr. Tumpal Simatupang berharap langkah pencegahan dini mendeteksi bayi dan melakukan aktivitas mendengar dengan aman penting dilakukan untuk menekan angka gangguan pendengaran. Khusus untuk mendeteksi bayi, disarankan kepada para ibu untuk melakukan langkah-langkah yang dimintakan, dilakukan di rumah dan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis. Sebelum usia bayi 6 bulan, anak-anak kita sudah harusnya kita tahu apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Caranya di rumah sangat gampang. Kita bisa melihat anak-anak kita itu apakah ada refleks moronya pada saat dia kaget. Refleks moro itu ketika dia misalnya ada kita bertepuk tangan, nah itu nanti ada refleks bayi itu bisa seperti ada menoleh atau dia seperti rasa kaget. Nah itu refleks kalau kita secara sederhana untuk menilai gangguan pendengaran pada anak kita. Itu bisa kita lakukan di rumah. Tetapi secara penilaian secara objektif, ya, yang langsung kita melihat ke sarafnya, itu ada alat kita di sini, ya, namanya acoustic emission. Ya, seperti ini alatnya. Jadi alat ini ibu-ibu mungkin tidak perlu takut, ya, karena itu tidak akan menyakitkan bagi bayi, dan ini akan kita masukkan ke telinga, ya, ke telinga si bayi. Kemudian nanti kita ada deteksi di sini apakah ada pulse atau reverb. Nah ini adalah screening awal untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran pada bayi. Kita bisa melakukannya dengan di poliklinik bisa, jadi boleh datang kemari untuk kita lakukan screening. Ya, kalau misalnya pas, ya hasilnya itu ada pas atau reverb. Ya, jadi kalau misalnya hasilnya pas, ya syukur, ya artinya tidak ada gangguan yang kita temukan. Tapi kalau hasilnya reverb, itu berarti ada gangguan yang harus kita kita awasi. Nah, kemudian nanti ada setelah lahir itu ada juga yang bayi-bayi yang demam, ya, demam tinggi atau kejang. Nah, itu juga salah satu faktor risikonya.
Nah itu mungkin yang dari bayi ya, untuk gangguan pendengaran pada bayi. Kenapa harus kita perlu dilakukan screening? Karena memang banyak faktor risiko yang harus kita deteksi, karena juga dari angka kejadian juga banyak yang kita temukan. Inilah nanti yang Sementara terhadap orang dewasa yang mengalami gangguan pendengaran, disarankan melakukan aktivitas mendengar dengan aman. inilah nanti yang membuat kita nanti memahami, oh ternyata pendengaran saya ini sangat berisiko, oh ternyata pendengaran saya ini harus butuh perhatian atau pengaman. Nah, ini batas aman area bising terkait lama paparan. Ya, ini intensitas bising dengan satuan desibel. Ini batas aman dalam waktu, gitu. Jadi batas aman kita adalah sampai 80 desibel. Jadi pendengaran kita itu adalah mulai dari yang normalnya, ya, sebenarnya kalau kita periksa di grafik audiometri itu tidak lebih dari 25 desibel. Jadi pendengaran kita sehari-hari itu batas amannya 80 desibel. Nah, 80 desibel ini bisa kita mendengarkan 24 jam. Ya, 24 jam. Nah, kita bisa melihat apa sih suara-suara yang ada di bawah 80 desibel. Ini dia kita lihat. Nah, kita lihat batas aman ini suara bunyi hujan. Nah, ini kita lihat bunyi hujan itu sekitar 50 desibel. Nah, kita percakapan berbicara seperti ini itu sekitar 50 sampai 60 desibel. Nah, ini dia bunyi hujan. Makanya kalau bunyi hujan itu kita bisa enak tidur, ya, suara tenang, hati damai, karena suara yang masuk ke kita itu memang suara yang wajar di bawah 80 desibel. Nah, suara gemersik dedaunan. Jadi kalau misalnya ada angin, daun-daun, itu 40 desibel. Itu juga buat kita sangat damai, karena pendengaran kita sangat cocok dengan itu. Nah, ketika masuk ke di atas 80 desibel, katakan 85 desibel, 88 desibel, 91, 94, ini ada batas waktunya. Kalau 85 desibel maksimal 8 jam. Kalau 88 desibel maksimal 4 jam. Kalau 91 desibel maksimal 2 jam. Kalau 94 desibel maksimal 1 jam. Gitu, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini kita lihat, ini jam, ini menit. Artinya kalau 96 desibel atau 100 desibel itu maksimal kita bisa mendengar itu 15 menit. Kalau lebih dari situ, itu sudah akan terjadi kerusakan pada saraf telinga kita. Nah, perlu kita ingat, kerusakan pada saraf telinga diakibatkan adanya gangguan bising seperti ini itu bersifat irreversibel. Artinya tidak bisa dikembalikan lagi dengan obat-obatan apapun. Jadi kerusakan permanen, ya, permanen. Jadi sehingga lebih bagus kita menjaga daripada setelah rusak baru kita sesali, tidak ada gunanya lagi. Nah, ini kita lihat di sini semacam bunyi lalu lintas. Jadi kalau rumah kita dekat jalan, hilir mudik lalu lintas, itu bunyinya itu sekitar 85 desibel. Apalagi tidak ada filter suara. Artinya 85 desibel kalau kita mendengarkan itu sebaiknya jangan lebih dari 8 jam. Tapi kalau misalnya rumah kita bisa sampai 12 jam, atau itu ada potensi untuk gangguan pendengaran. Ya, jadi setelah yang sudah saya lakukan penjelasan tadi, jadi saran-saran yang saya bisa berikan untuk gangguan pendengaran pada anak-anak, pada remaja, ya, pada pekerja-pekerja industri, sebaiknya kalau ada bising pada wilayah kerjanya, boleh kita wajib, ya, bukan boleh, wajib memakai alat pelindung. Alat pelindung pendengaran itu bisa earplug seperti headset itu, kemudian bisa juga earmuff. Earmuff itu yang menutup sampai semua telinga. Nah, kemudian untuk mendeteksi
kita ada gangguan pendengaran atau tidak, ini sudah ada aplikasi yang dirilis oleh Komnas, ya, Komite Nasional Gangguan Pendengaran dan Ketulian. Ini boleh di download, ya. Bisa juga di Android atau juga di iOS. Jadi bisa dua-duanya. Ini boleh saya tunjukkan. Ya, ini boleh kita download. Ketika kita scan barcode ini, nanti akan muncul semacam yang bisa kita download. Nanti kita tekan aja, ikuti aja perintahnya. Nanti di sini kita siapkan nanti headset yang bisa masuk, kita hubungkan handphone kita ke telinga. Nah, nanti ada petunjuk-petunjuknya. Langkah-langkah yang disarankan spesialis THT KL RSUD John Pitwanane, Dr. Tumpal Simatupang, terkait erat dengan tema Hari Pendengaran Sedunia atau World Hearing Day 2022, To Hear for Life, Listen with Care, atau untuk mendengar seumur hidup, mendengarlah dengan hati-hati. Semoga langkah-langkah yang disarankan spesialis THT KL Dr. Tumpal Simatupang dapat menyadarkan semua kita memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan telinga, dan sekian pula laporan daerah membangun kali ini.